Baik, selamat malam. Nama saya Gian Danovan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24004 Institut Teknologi Dell. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan praktikum pertama dari mata kuliah model dan simulasi. Di model praktikum pertama dari mata kuliah model dan simulasi ini kita diminta untuk membuat suatu apapun dengan Blender lebih dari satu objek. Dengan hal itu saya berinisiatif untuk membuat sebuah desain kamar sederhana yang berisi meja kabinet, tempat tidur dengan bantal dan matras, dan dengan dinding-dinding yang memiliki warna, dan juga lantai yang bermotif kayu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari dindingnya terlebih dahulu. Untuk dindingnya saya membuat dinding dari objek kubus. Lalu objek kubus itu saya bentuk sedemikian rupa, saya sesuaikan sumbu X-nya dari sumbu Y-nya dan sumbu Z-nya, sehingga membentuk sebuah dinding yang saya inginkan dengan ketebalan dan ketinggian serta serta kelebaran yang saya inginkan. Lalu saya menyusun kedua dinding tersebut, mempertemukannya sehingga membuat sebuah sudut ruangan. Lalu untuk mewarnai dinding tersebut, saya menggunakan ini. Saya menggunakan tools material yang ada di Blender dengan menggunakan base color. Lalu saya memilih warna yang seperti yang saya suka. Ini saya menggunakan warna ini yang menurut saya cenderung ke biru gelap, ke hijau-hijauan. Lalu untuk kedua, ini dindingnya berbeda dengan yang tadi. Saya membuat dinding ini dengan menggunakan texture yang ada di Blendernya tersebut. Di sini saya menggunakan texture yang seperti ini, menggunakan brick texture. Lalu saya mengubah warnanya menjadi warna putih dan abu-abu, seperti itu. Lalu untuk lantai saya tidak menggunakan texture yang ada atau warna yang ada dari Blendernya yang telah disediakan oleh Blender, tapi saya menggunakan file eksternal yang saya download di Chrome. Saya cari texture lantai kayu, lalu saya download, lalu saya masukkan ke dalam Blender ini seperti ini. Namanya adalah image name adalah floor to JPG 001. Lalu menggunakan base-nya adalah menggunakan image texture, lalu saya import ke dalam Blender. Lalu plane ini saya menggunakan object plane. Plane ini akan berubah warnanya atau teksturnya menjadi image yang setelah saya download. Lalu kita masuk ke dalam objek kedua, yaitu adalah sebuah kabinet. Saya membuat sebuah kabinet atau meja. Di sini meja yang bisa dalamnya terdapat sebuah kabinet atau meja penyimpanan gitu. Jadi bagaimana cara saya membuat kabinet ini? Pertama-tama sebenarnya meja kabinet ini terdiri dari beberapa objek untuk membuat satu kabinet ini. Sini saya simpan di collection yang saya ubah namanya menjadi meja kabinet. Terdapat 1, 2, 3, dan 4 objek yang saya gabungkan sehingga membentuk sebuah meja kabinet. Untuk objek yang pertama adalah meja itu sendiri, yaitu objek yang paling besar di sini. Bagaimana cara saya membuatnya? Cara saya membuatnya adalah menggunakan sebuah objek, menggunakan Shift A, lalu saya memilih cube. Saya apakan cube tersebut? Cube ini pertama saya sesuaikan panjang, tinggi, dan lebarnya sesuai dengan kelebaran, ketinggian, dan panjang yang saya inginkan.
Lalu setelah saya sesuaikan, saya memilih mengubah modenya, mengubah mode Blender yang dari object mode menjadi edit mode. Uh, Daripada kita memilih seperti ini, sebenarnya ada shortcut, yaitu menggunakan tab yang ada di keyboard. Dia akan berubah. Saya memilih menggunakan edit mode, lalu saya uh, memilih sebuah permukaan yang ada di objek tadi. Lalu saya memilih permukaan ini selayaknya seperti ini. Lalu setelah saya pilih, saya menggunakan tools yaitu insert face. Lalu saya agak condongkan ke dalam sehingga membentuk kayu, sudut-sudut kayu yang ada di sini. Lalu setelah menggunakan insert face, saya menggunakan loop cut, fitur loop cut yang ada di sini untuk memisahkan bagian atas dan bagian bawah. Lalu saya menggunakan ini kembali, menggunakan insert face kembali agar antara atas dan bawah itu memiliki gap antara keduanya. Lalu saya menggunakan memilih salah satu face yang di atas ini contohnya. Lalu saya menggunakan fitur extrude region. Setelah itu saya mendorong face itu ke dalam. Setelah mendorong ke dalam, saya klik, lalu saya tarik kembali keluar sehingga membentuk ruangan di dalam ini yang seperti saya inginkan. Lalu sebenarnya ini tidak publik ruangan, tidak bolong dalamnya. Lalu saya pilih lagi face yang ada di sini, ya daerah kecil ini, area kecil ini. Lalu saya extrude kembali dalam sehingga dia membentuk sebuah cekungan atau ruangan. Lalu saya extrude lagi. Sama halnya saya terapkan di lemari bagian bawah, seperti itu juga. Lalu lanjut kita untuk membuat kaki mejanya. Bagaimana saya membuat kaki mejanya? Kaki meja itu terbuat dari objek kubus. Lalu saya panjangkan sehingga mendapatkan tinggi yang saya inginkan, dan saya lebarkan sesuai tinggi yang saya inginkan, lebar yang saya inginkan juga. Lalu bagaimana cara membuat agar kaki ini berbentuk seperti ini, lebih besar di bawah dan semakin kecil di atas, menjadi membuat estetika gitu. Pertama-tama saya menggunakan loop cut, yaitu memotong menjadi 3 section atau lebih gitu dari kubus tersebut. Lalu saya menggunakan edit mode, tapi menggunakan ini vertex select, bukan face select. Lalu ketika kita menggunakan vertex select, dia akan menghasilkan kita bisa menggerakkan setiap sudut-sudut benda gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu setelah kita menggerakkan, sebenarnya permukaannya ini permukaan patah-patah. Lalu bagaimana cara kita menghaluskannya? Saya menghaluskannya menggunakan modifier yang ada sudah tersedia di Blender, aplikasi Blendernya, yaitu modifier subdivision surface, sehingga permukaan dari kaki meja tersebut menjadi lebih halus dan lebih enak dipandang. Lanjut, bagaimana cara saya membuat tempat tidur. Pertama, tempat tidur itu terdiri dari tempat tidurnya, matras, bantal, dan kepala tempat tidur. Di sini pertama-tama saya bagaimana cara membuat tempat tidurnya itu sendiri. Cara saya membuat tempat tidurnya adalah dengan membuat kubus, lalu saya sesuaikan panjang, lebar, dan tingginya sesuai yang saya inginkan. Lalu kenapa ini tempat tidurnya bisa memiliki sisi-sisi yang rounded seperti ini? Caranya adalah menggunakan loop cut kembali. Saya memotong menjadi beberapa section, yaitu memotong ke sini secara horizontal dan secara vertikal. Lalu setelah saya potong menjadi beberapa bagian, saya menggunakan bevel untuk membentuk sudut-sudut yang ada di tempat tidur ini agar sisi-sisinya tidak terlalu siku atau terlalu tajam. Lalu untuk memperhalusnya kembali, saya menggunakan
modifier subdivision surface. Lalu kenapa ini teksturnya berbeda? Saya menggunakan sama dengan halnya lantai, saya mendownload tekstur dari eksternal, yaitu dari Google Chrome. Lalu saya download untuk tekstur tempat tidur gitu. Lalu saya aplikasikan ke sini, sama seperti yang saya lakukan tadi. Lalu untuk membuat bantal ini sedikit lebih spesial karena saya membuatnya tidak menggunakan cube, melainkan saya menggunakan plane. Lalu plane tersebut saya sama menggunakan loop cut, saya potong menjadi beberapa bagian. Lalu setelah dipotong menjadi beberapa bagian, saya menggunakan fitur edge di sini, lalu ada subdivide. Setelah subdivide, ini akan menjadi subdivide itu fungsinya untuk membagi permukaan menjadi beberapa bagian gitu, menjadi beberapa pecahan gitu. Setelah membagi beberapa pecahan, ini saya melakukannya sekitar 30 subdivide. Nah, setelah itu saya menambahkan fisik atau metode fisika ke dalam sifat bantal ini, yaitu terdapat di sini. Lalu saya menggunakan cloth atau pakaian gitu, atau kain, lalu saya terapkan di sini. Lalu saya play hingga dia akan mengembang seperti ini. Lalu setelah itu saya membuat matras. Kenapa matras ini saya bertekstur? Ini sama menggunakan kubus. Kenapa matras saya bertekstur? Saya menggunakan mode yang bernama sculpting yang ada di Blender itu sendiri. Untuk apa mode sculpting ini sendiri? Mode sculpting ini adalah membuat tekstur pada permukaan benda sehingga permukaan benda itu menjadi lebih realistis menurut saya. Jadi saya membuat saya gores-goreskan seperti ini sehingga dia jadi lebih realistis gitu, menjadi sebuah bed yang empuk. Baik, kiranya hanya segitu yang dapat saya jelaskan dari proyek saya ini. Kiranya mudah dimengerti. Terima kasih.